Sampurasun, selamat pagi. Kembali lagi di channel kami Spiritual Muda Indonesia. Kebetulan hari ini hari yang sangat istimewa dan luar biasa. Saya berada di salah satu situs Cibalai, Arca Domas di kaki Gunung Salak. Nah, kebetulan pada hari ini ada acara dari Paguyuban Nyucuk Galur Karuhun memperingati Hari Isra Mi'raj. Nah, ini yang luar biasanya, Hari Isra Mi'raj ini dikonsep dengan beda, lebih ke kebudayaan dan kesundaan. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyaksikan acaranya seperti apa. Tetap ikutin terus perjalanan kami di channel Spiritual Muda Indonesia. Proses tasyakuran dan doa bersema untuk para leluhur. Bah, jadi ini penanaman pohon ini diadakan berapa bulan sekali, Bah? Kalau awal pertama kami punya agenda penanaman itu 6 bulan sekali awalnya itu, tapi dari rekan-rekan kalau bisa itu dikurangi aja, lebih bagusnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Itu pun juga tergantung kepada rekan-rekan saudara yang ada di PNGKB begitu. Jadi saya tadi udah ini acaranya yang sangat luar biasa, Bah, karena acara Isra Mi'raj ini dibuat dengan konsep beda. Oh ya. Satu di hutan, kedua kita juga ada tausiahnya, ada kidungnya, ada penanaman pohon. Ini sangat luar biasa ini, Bah. Jadi harapan Abah ke depan sebagai Ketua Umum PNGKB bagaimana, Bah? Alhamdulillah ini support juga dari saudara-saudara semua yang ada di PMKB, yang mana tadi kami sudah melaksanakan tasyakuran, keberadaan kita diakui oleh Kesbangpol. Berhubung sekarang dalam bulan Rajab, jadi tidak ada salahnya sekaligus disatukan satu acara Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini pun juga mengapa momen ini saya lakukan di suatu hutan lah, boleh katakan ini suatu situs. Ya, disinilah ternyata banyak potensi yang harus kita gali. Makanya kami kepada semua anggota PNGKB, baik pun di kota maupun di kabupaten, mari kita sama untuk menjaga pelestarian seni dan budaya. Karena
melestarikan budaya ini, suatu cagar budaya itu suatu kewajiban kita, bukanlah suatu kewajiban grup. Intinya kewajiban untuk semua kita yang merasa memiliki keindahan Nusantara ini. Baiklah, terima kasih. Semoga PNGKB nambah solid, Amin. nambah banyak bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Amin. Cukup sekian dari kami, Bah. Sampurasun. Sampai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sun sampun kahiyang widi. Sun dina susunana, sun dina widina. Dinami ucapna, dinami saurna, dina langkahna. Sirbudi sirasa jatullah alam anu nyata. Abdi ieu pepelakan. Mugia dijantenkeun hiji pamuntangan nyaeta hiji tangkal anu manfaat kanggo urang. Akarna dijadikeun jadi nampung cai dahana atuh kana pembangunan. Dauna jadi pupuk. Mugia pacamat sareng simkuring. Ieu dina sahawe anu melak satangkal berarti nyumbang ka negara ieu saliter sapoe. Mugia direstu, mugia diijabah, mugia bakti abdi ka alam anu sempurna. Taneuh angin cai yen sajabana anu pangsabar-sabarna nyaeta taneuh anu ditincak urang. Mugia ieu dicantenkeun bukti kanggo kahirupan abdi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sujud muji, sujud muja, sujud bakti kayang widi. Abdi netepkeun diri bukti nyata ka Ibu Pertiwi. Mangpaatna kanggo diri, mangpaatna kanggo sesama. Mugia ieu janten kabarokahan umat sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Sumangga pangarsaha dicabut ieu anu ditancepkeunana. Tancepkeunana tanah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Nanam satu pohon, jaga alam kita, alam jaga kita, kita jaga alam. Nah, mudah-mudahan ini dengan menanam satu pohon, ya kita bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita tutup. Salam hormat, salam santun, salam budaya untuk Nusantara. Kami tetap menjalankan perintah hanya satu, yaitu leluhur kami yang dikatakan Eyang Kuncung Putih. Terima kasih. Sampurasun. Ampes. Ya, kan ini mau menjelaskan seputaran situs kawasan Cibalay yang ada di Kampung Cibalay juga. Kalau ini sebutannya Arca Domas atau situs Cibalay. Ini situs Cibalay ini salah satu peninggalan dari masa prasejarah ya, masa megalitikum dari zaman-zaman batu. Jadi fungsinya situs ini salah satu tempat pemujaan terhadap arwah leluhur. Kalau ini bentuk bangunannya ini punden ya. Ini punden berundak, terdiri ada 5 teras atau 5 kasta, terdiri dengan batu-batu yang berdiri tegak itu, yang dinamain batu-batu menhir itu, salah satu untuk media penghormatan terhadap arwah leluhur. Di situs kawasan Cibalay ini ada 8 situs ya, ada 8 situs, yang ke-1 itu namanya situs Endong Kasang, Balai Kamang. Kalau ini sebutannya Arca Domas atau Cibalay. Ada juga situs Cipangantehan, situs Pasir Mangis, terus Kebon Kopi, dengan situs Batu Bergores sini. Di area situs kawasan Cibalay atau Kampung Cibalay sini. Mungkin bisa ditunjukkan Kang untuk petilasan-petilasannya. Oh iya, sini.
Ini salah satu namanya ini situs Cibalai ya, atau yang dinamain Arca Domas. Ini salah satu tempat pemujaan terhadap arwah leluhur. Ini kan masuknya wisata ya, wisata religi atau wisata jarah. Jadi kebanyakan orang-orang yang di sekitar sini atau ini napak tilas ke tempat-tempat para leluhur. Masyarakat di sini umumnya ini petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Sebetulnya ini sebelum Eyang Prabu Siliwangi ini yang dinamain masa prasejarah, masa megalitikum. Ini bentuk bangunannya ini punden ya, punden berunak dari sini sampai ke atas lagi sampai ke bawah itu. Berarti ada beberapa gitu ya Kang ya? Iya, ada beberapa undakan ya atau teras ini. Ini ada, ini sebetulnya teras kelima ya, paling tinggi. Kalau ini yang dinamain batu sejadah masyarakat di sini ya. Ini yang dinamain batu sejadah ini dulu belum ada saung. Jadi kalau misalkan orang yang musim sembahyang atau sholat, biasanya sholatnya di sini. Dikenakan belum ada saung. Ini kan menghadapnya ke barat atau ke kiblatnya. Terus cerita masyarakat dulu ini pernah disinggahi sama Eyang Prabu Siliwangi sama Presiden RI yang pertama. Ini salah satunya. Ini salah satu kayak bentuk telapak kaki di sini. Ini tempat meditasinya masyarakat di sini sebutannya tempat meditasi Eyang Prabu Siliwangi. Ada beberapa lagi Kang. Ya, di sini ada yang keempat. Teras yang keempat. Kalau ini ada teras yang keempat. Fungsinya juga sama, cuman beda-beda kasta atau tingkatan. Biasanya kalau zaman modern sekarang biasanya digunakan untuk menteri. Kalau sebelah situ biasanya digunakan untuk raja atau presiden, sebelah situ yang paling tinggi kastanya. Iya, yang pertama di situ. Ini bentuk-bentuk. Iya, ada beberapa tingkatan. Kalau ini teras yang ketiga nih. Ini tingkatan teras yang ketiga disimbolkan dengan batu kayak bentuk patung atau menyerupai kayak bentuk muka ini. Kayak bentuk muka. Kayak bentuk muka. Ini dulu mah segini cuman patah nih, faktor alam. Berarti lebih tinggi lagi ya? Iya, lebih tinggi lagi. Ini posisinya kan sambung sama sini nih. Cuman ini patah. Patah. Berarti di sini ada beberapa tingkatan kan? Iya, ada 5. Ada 5. Iya. Ini teras yang ketiga. Nah, teras yang ketiga. Terus teras yang kedua. Teras yang kedua disimbolkan dengan kayak bentuk batu menyerupai harimau. Kayak bentuk harimau. Kalau lihat dari sini kayak bentuk harimau. Terus disimbolkan dengan batu kujang. Terus ada batu pedang seperti ini. Kayak bentuk pedang. Sebelah sini disimbolkan dengan batu-batu pedang. Sebelah situ. Yap. Ini kayak bentuk batu semar ya. Kayak menyerupai semar. Ini teras yang kedua. Ini teras yang kedua. Yang kedua. Yang satunya ini nih, yang di bawah tuh. Altar yang ke-1-nya. Di sini ada beberapa tingkatan. Iya, ada beberapa tingkatan. Kalau lihat dari struktur batunya ini 1, 2, 3, 4 sampai 5.
Kalau misalkan dikelilingnya bahasa sekitar 2 harian. Betul. Ada 8 situs. Coba posisi dari sini 1 jam ke atas lagi lumayan. Jauh. Dan di sini untuk lokasinya ada di mana, Kang? Ini di Kampung Cibalai, kawasan ya. Ini dinamain kawasan Cibalai. Jadi dari sini ada 30 meter, ada yang 700 meter, ada yang 500 meter. Jadi posisinya pada pisah-pisah. Cuman kalau pusat sentral atau pemujaannya di sini. Ini pusat sentralnya. Pusat sentral pemujaannya. Dan dulu Presiden Soekarno pun Iya, pernah. ya? Iya, pertama pernah meditasi di area Batu Sejadah. Situ. Yang tingkatan ke Tingkatan yang ke-1. ke-1 ya? Iya, tingkatan yang ke-1. Sampurasun Abah. Sampes. Kenalkan kami dari tim Spiritual Muda. Tadi kan udah sedikit ada beberapa acara ya, Bah ya. Iya. Karena kami juga di sini melihatnya agak sedikit berbeda dengan perayaan Isra Mi'raj yang saya pernah hadiri. Karena tadi juga kan ada salah satu baca kidung, terus keduanya juga ada babaktinya juga, kearifan lokal. Yang ketiga juga ada upacara adatnya itu, Bah. Ini yang paling saya bikin penasaran, bisa jelasin ke teman-teman apa sih itu yang disebut mapag gitu, Bah? Emang kalau di Kesundaan itu harus ada atau gimana? Jelasin, Bah. Oh gini, mohon maaf ya, Sampurasun. Ini kan dari PNKB ini Nyuk Curug Galur Karuhun. Pada intinya Karuhun Bogor yang ada di Bogor. Karena keluarga anggota PNKB ini mayoritas kebanyakan Bogor. Nah, tadi ada namanya upacara adat budaya Sunda. Emang di PNKB ini sebetulnya potensi ya, kalau dibilang tinggal kita memakainya aja. Namanya budaya Sunda kan bukan hanya upacara adat aja, ya istilahnya memperkuat seni budaya Sunda. Ada wayang golek, ada kecapi suling, ada tarling, ada celempungan, ada tarawangsa. Termasuk aki tadi upacara adat budaya Sunda, dalam arti lengser. Bahasa lengser itu mudah ngomongnya, tapi ngalengserannya. Bukan hanya seperti tadi kan ada babakti simbolis pohon. Bagaimana maknanya pohon itu? Contoh, aki terus terang saja dari sebagian di anggota PNKB ini yang namanya Nyuk Curug Galur Karuhun Bogor, orang tua kita dulu apa? Mayoritas petani. Bogor ini agraris. Hampir 70% lah petani. Nah, yang jadi apa itu ini, yang jadi para pejabat dan sebagainya, bukan hanya pedagang, dalam artian petani. Makanya kita sebagian Abah kebetulan di pemerhati alam dan lingkungan. Di rumah dari tahun 91 sampai saat ini belum berhenti. Dikatakan orang gila, Abah. Kalau ada tamu wajib bawa pohon minimal 10 pohon. Itu untuk penghijauan. Barang siapa yang menanam pohon itu sama dengan 1 hari 1 liter. Karena udah gede, akar sumber air, batang bahan bangunan, daun menunjang suhu udara, buah menunjang ketahanan pangan. Pohonnya banyak, dari akar sampai ujung pucuk itu tidak ada manfaatnya. Semua manfaat, karena dibutuhkan daunnya, buahnya, akarnya, batangnya, itu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, seperti kita, makhluk yang sempurna, mudah-mudahan ke depan Karuhun PNKB ini bukan napak tilas, ngikuti silsilah pekerjaan orang tua kita dulu. Oh, berarti bertani juga salah satu kearifan lokal juga, budaya juga, Bah. Ya budaya, karena kita kan petani mah kalau di Kandarana kan bensin. Oh, bensin ya. Kalau nggak ada petani mau makan apa kita? Pak, terima kasih. Mungkin ada sedikit penjabaran dari Abah Lengser. Jadi intinya kita tetap harus bertani, Bah ya. Karena bertani ini yang tadi Abah ceritakan, 1 pohon itu 1 liter beras ya, diibaratkan ada airnya, terus pohonnya bisa dijadikan bahan bangunan. Makanya
teman-teman baru tahu nih kita pentingnya menanam pohon. Nah, tambahkan kita mengingatkan alam kita ini kan, kita ada di alam. Alam sudah bersahabat dengan kita. Kenapa kita nggak bersahabat? Kebanyakan kan orang barangkali seharusnya kan bersyukur. Kita bernyawa, bernapas dengan alam sebelum kita kembali ke alam. Nah itu. Nah seharusnya alam sudah ramah. Tapi kita sebagian kurang begitu ramah. Maunya merusak, nebang, tapi tidak menanam lagi. Seharusnya nebang 10, nambah 20 seharusnya. Ini menebang 10, nanam juga satu batu juga enggak. Nah, ini yang prihatin Abah di Bogor itu. Lihat aja lahan Bogor, 40 kecamatan, 436 desa itu hampir, mungkin hanya di Gunung Salak aja masih hijau, tapi yang lain-lain udah pada gundul. Adek tahu sendiri kalau turun ke lapangan. Nah, kita di PNKB ini bukan hanya menyontohan, mengingatkan. Jadi agar lahan kita ini dipelihara, dilestarikan, bukan hanya dirusak, tapi harus kita dipelihara. Karena alam ini jangan sampai biadab, kita nggak adab, akhirnya jadi akibat longsor dan sebagainya, karena kita tidak bersahabat dengan alam. Berarti Abah juga selain kegiatan upacara adat sebagai kilengser, apa juga bertani juga, Bah ya? Alhamdulillah di rumah Abah setiap tamu tadi kembali minimal 10 pohon. Abah dari tahun 90 sampai saat ini, pada umumnya kan ada serentahun, Muharaman, Sedekah Bumi, yang namanya sekaligus nyambut tahun baru Islam. Nah kalau serentahun kita nyambut tahun baru, Muharaman itu 1 Muharram atau bulan Muharram, Sedekah Bumi itu hasil bumi dimakan, disyukuri, bukan hanya dimakan dengan begitu, tapi harus kita dinikmati, disyukuri, ditanam kembali. Nah makanya agar ini berkepanjangan dan berkelanjutan. Ya, ini kan kebanyakan kan teman-teman nggak pada tahu nih apa itu sedekah bumi. Apa itu sedekah bumi ini kan yang saya perhatiin, apalagi kan teman-teman sekarang yang milenial nggak paham itu, kayak tadi tuh upacara adat itu, kenapa sih di Kasundaan ada upacara adat, terus kenapa sih ada kayak kearifan lokal seperti babakti, ada tumpeng, ada kopi pahit, ada kopi manis dan lain-lain. Nah makanya saya selaku dari tim Spiritual Muda pengen penjelasan mengenai upacara adat dulu aja, Bah. Itu upacara adat itu emang udah dari zaman dulu atau gimana, Bah? Buka di Google atau di YouTube. Kilengser itu bukan hanya sekedar nyambut kayak ngibing-ngibing gitu. Kilengser itu sambil menasehat. Kilengser itu tidak A, tidak B, wajib kilengser itu penasehat. Cuman orangnya seperti kayak kohkol, tidak selesai. Kalau kohkol kan di mana waktu ngasih tahu, tong. Nah, lecture juga kewajiban. Nggak siapapun, nggak pejabat, nggak apa, memberikan nasihat. Jalan mengarah yang benar. Dalam arti kan kembali ke budaya, upacara adat. Kita mengerjakan seimbang dengan sesama, seimbang dengan negara, seimbang dengan agama, seimbang, harus utuh. Ingat, disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk artinya sedekah bumi. Sedekah bumi itu hasil bumi disyukuri oleh kita. Jadi harapan Abah nih ke teman-teman Spiritual Muda Indonesia, apalagi kan pada milenial nih, harapan Abah, pesan Abah ke teman-teman seperti apa? Pesan Abah ke depannya mengenai apa namanya, kayak upacara adat ataupun sedekah bumi. Nah, kalau pesan Abah, sekarang kan sarana pendidikan dari tingkat SD, PAUD ya, ada ya. Coba deh beliau itu bahasa muda muluk itu kenalkan ini misalkan cabai rasanya apa. Kalau misalkan pohon cabai itu bagaimana bentuknya, dikenalkan anak-anak kita, jangan hanya lihat di gambar di foto HP aja. Makanan-makanan yang lain tuh dikenalkan berarti ke pendidikan sarana melalui PAUD anak-anak kecil sampai ke lanjutan. Ada edukasi ya di sekolah-sekolah itu ya. Iya. Termasuk seni dan budayanya. Kalau seni memang bumbu.
nyanyi seperti ada tadi baca kidung. Itu sama seni itu. Oh, seni juga Abah. Ya, itu. seni lah. Kalau nggak pakai seni ya gimana ngomong itunya? Kan nggak enak didengar. Baik Abah, terima kasih atas bincang-bincangnya. Kapan waktu saya akan silaturahmi ke tempat Abah Siap. lengser, dan saya juga pengen mengenal dunia pertanian ya, karena pertanian itu penuh filosofi. Jadi bukan hanya sekedar menanam doang, karena banyak ayat-ayat ataupun kalam-kalam yang ada di alam ini. Baik Abah, terima kasih. Sampurasun Abah. Rampes. Baik, sampurasun Abah. Rampes. Alhamdulillah teman-teman dari Spiritual Indonesia sudah beres acara di Arca Domas ini. Nah, sebelum acara ini tadi kan udah banyak tuh, ada kidung, ada marhabaan, tasakuran komplit. Jadi di beberapa tempat saya baru menemukan acara yang luar biasa di sini. Kebetulan di sini juga ada salah satu sepuh di Gunung Salak, bersama juga dengan Pak Ishak selaku koordinator situs kota Kabupaten Bogor. Yang mulai makanya saya pengen tanya, kenapa sih acaranya harus di sini dan apa ada kaitannya dengan acara tersebut? Silakan Abah. Terima kasih. Assalamualaikum sampurasun. Ya, selamat sore ke semuanya. Untuk pertanyaan kenapa acaranya harus di sini, pertama ini adalah satu bentuk ya melaksanakan sesepuh-sesepuh kita dulu berembuknya juga di tempat ini gitu. Jadi kalau diambil dari sejarahnya adanya petilasan-petilasan di mana beliau sepuh-sepuh dulu ini mempunyai tempat ya, kalau diambil dari Sir Budi Sirasanya, tempat ini adalah tempat di mana mereka pilih yang tidak terdeteksi oleh musuh, dan begitu. Kenapa dibilang musuh? Karena pada waktu itu banyak ya kerajaan-kerajaan kecil yang dimana ingin menguasai wilayah-wilayah pada waktu itu. Satu. Kedua, awal dari pertemuan atau katakanlah pertemuan-pertemuan yang sifatnya membangun wilayah Pajajaran di sini karena apa? Dari mulai alam ya, tatanen atau katakanlah tempat-tempat di mana perjanjian antara Mama Sri Baduga Maharaja dengan Eyang Prabu Siliwangi terhadap Gunung Salak, terhadap kerajaan-kerajaan, terhadap wilayah-wilayah yang lain, dan termasuk sampai saat ini mungkin untuk kita ini yang dikatakan silih asih, asuh, asah, dan wawangianmu begitu. Dan kebetulan ini teman Abah udah dari tahun 80-an berjalan, beliau selaku petugas yang langsung di mana sejarah ini dari mulai arkeologinya ya, tanaman-tanaman yang ada di sini dan kesemuanya insya Allah beliau nanti akan jelaskan. Kalau Abah membicarakan pengersa hanya ini rasanya yang sangat luar biasa karena apa? Energi di mana beliau-beliau dulu tuh hadir gitu. Dan di sana juga ada tempat pemandiannya dan dibagi dua nih, maaf. Kalau ini memang tempat, kalau dibilangnya itu para panglima, petugas-petugas. Kalau di sana itu ya, di ujung di sana itu ada untuk pemandian para putrinya. Begitu. Kenapa adanya ini lagi? Karena ini penjagaan antara Gunung Gede, Gunung Salak, ada disebut yang namanya Gunung Hejo. Gunung Hejo itu Kecamatan Cijeruk. Ya. Antara Gunung Salak lagi dengan gunung yang lainnya, di sana ada Gunung Helang, ada Gunung Kasur, ada Gunung Berem, langsung di sana Gunung Halimun, muter ya, dan ada Gunung Pancar, gunung apa namanya, Kecamatan Karekel kali itu teh,
Gunung Sodong, Gunung Munara. Nah, ini setiap gunung itu ada talek, begitu sayang. Ada talek di mana jangan menjadi satu, begitu. Nah, energi-energi itu yang saya bisa lakukan untuk anak-anak kita, dan mudah-mudahan yang Abah lakukan ini bisa mengambil hikmah dari perjalanan-perjalanan itu. Itu aja sementara. Terima kasih Ya. pemahaman dan penjabaran mengenai tempat ini. Nah, sekarang juga kita harus tahu nih, ada salah satu dari dinas Menginin Purbakala Kota Kabupaten dengan Pak Ishak. Pak Ishak, dijelaskan ke teman-teman Spiritual Muda Indonesia, ini tuh dibukanya tahun berapa, siapa penemunya, kenapa sih ada situs ini di sini? Tolong Pak Ishak dijelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Tumetir. Saya sebagai pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya, pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Barat. Saya sebagai koordinator wilayah untuk Kota Kabupaten Bogor. Nah, baik, untuk mengenai latar belakang sejarah situs Arca Domas atau kawasan Cibalai, karena ini lebih daripada satu situs ya. Ini di sini di bawah itu ada situs Endong Kasang, ada Balai Kambang, dan ini Arca Domas. Ke atasnya ada Jami Picing, di atasnya lagi ada Pasir Manggis, dan di sebelah timurnya ada situs Cimangantehan. Nah, dari beberapa situs ini, sebagian situs ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan sudah di-SK-kan oleh Bupati Bogor. Nah, untuk mengenai penjelasan situs Arca Domas ini atau punden berunak Arca Domas ini merupakan tinggalan pada masa tradisi megalit. Jadi situs ini mempunyai usia kurang lebih sekitar 2000 tahun ya, berdasarkan hasil analisis para arkeologi yang melakukan penelitian di tempat ini. Nah, terkait ini dulu bisa terdetek atau terdata oleh adanya para peneliti dari Belanda waktu itu pada tahun 1863, yaitu Enjiker Menapait, yang mereka melakukan pendokumentasian atau pendataan tinggalan-tinggalan budaya atau tinggalan-tinggalan sejarah yang ada di wilayah Buetenzor atau yang ada di wilayah Bogor pada waktu itu. Dan mereka melakukan pendataan itu. Selanjutnya setelah dilakukan pendataan, barulah dilakukan serangkaian penelitian oleh para arkeologi yang melakukan penelitian-penelitian di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor pada waktu itu. Jadi seperti itu. Jadi harapan Bapak nih, kan di sini juga kan tadi ada acara ya. Betul. Dari salah satu paguyuban Nyucuk Galuh Karuhun. Mungkin dengan adanya paguyuban Nyucuk Galuh Karuhun ini, gimana tanggapan Bapak? Kalau untuk dengan adanya kelompok apa ya, sebagai komunitas semacam kayak penggerak wisata juga ya, dan ini baik, sangat saya terima dengan sangat baik sekali. Karena apa? Kedepannya ini kita butuh kerjasama dengan baik antara masyarakat dan para komunitas-komunitas untuk apa? Untuk mengembangkan tinggalan budaya ini atau cagar budaya ini supaya ada manfaatnya untuk masyarakat. Karena cagar budaya itu harus ada manfaatnya untuk masyarakat ya. Jangan sampai tidak ada manfaatnya. Dengan adanya kelompok Nyucuk Galuh Mapai Karuhun ini saya dengan baik. Kenapa baiknya? Positif ya, karena dengan adanya masyarakat peduli kepada tinggalan cagar budaya ini, itu suatu menjadi suatu apa ya, sudah dalam bentuk pelestarian cagar budaya ini. Nah, kedepannya dengan adanya komunitas ini, saya mungkin berpesan supaya lebih menggali lagi atau bergiat lagi untuk apa, mengangkat sejarahnya. Jadi bukan kita hanya pembentukan saja, bukan hanya mencari legalitas saja, tetapi kedepannya harus sudah kita pikirkan bagaimana untuk pengembangan ini, untuk mengembangkan ini supaya masyarakat sekitar dan masyarakat luar umumnya itu bisa menikmati ya, atau bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi tentang cagar budaya ini. Karena apa? Kaitannya nanti ke depannya
Mungkin yang termudah aja yang paling ini mengenalkan kepada lingkungan masyarakatnya, yaitu anak didik ya, terutama dari sekolah-sekolah. Mungkin bisa melalui SD, SMP, dan SMA. Itu bagaimana caranya nanti bisa kerjasama dengan dinas pendidikan atau dengan kecamatan. Nah, itu awal-awalnya. Karena nanti ke depannya dengan hal seperti itu, dengan sendirinya masyarakat sekitar dan masyarakat luar itu akan mengenal apa itu cagar budaya, apa itu situs Arca Domas, apa itu kawasan Cibalai. Nah, dengan harapan saya untuk kedepannya kelompok ini harus bergerak lagi lebih baik gitu, dalam tujuan yaitu untuk bagaimana cara untuk memasarkan produk ini supaya bisa dinikmati oleh masyarakat, minimal masyarakat sekitar dulu, masyarakat lokal aja dulu ya. Nah, untuk kedepannya nanti kan karena ada publikasi sekarang ya sudah jauh lebih maju. Dengan informasi itu masyarakat akan mudah untuk mendapatkan informasi, dengan sendirinya mereka akan berbondong-bondong datang ke tempat ini. Nah, baik Pak, ini kan saya juga tim Spiritual Muda Indonesia kan sering keliling nih Pak nih. Yep. Jadi banyak aduan dari Jupel ya, Juru Pelihara. Kan kalau Juru Pelihara itu dia itu ada apa namanya, ada apa sih gajinya atau enggak tuh Pak, per bulan itu untuk Jupel itu? Kalau untuk juru pelihara, ini kan ada 2 juru pelihara ya. Ada yang memang langsung dari kementerian, dari pusat. Ada juga juru pelihara dari dinas tempat, yaitu dari Disbudpar ya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bogor. Nah, untuk terkait dengan Jupel atau juru pelihara situs cagar budaya, kalau untuk yang dari Disbudpar, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bogor, itu sudah ada honornya, dan itu diberikan per triwulan honornya itu. Sebetulnya honornya per bulan, cuma memang untuk pembagiannya diberikan per triwulan, sekaligus dengan mereka membawa laporan harian dan laporan bulannya itu sebagai bukti bahwa mereka melakukan pengurusan, baik mengurus situsnya, menjaga situsnya, dan melakukan perawatannya, dan mereka membuat laporan. Nah, itu sudah. Nah, dari kementerian itu sendiri pun sama, ada dari kementerian itu, dari pusat ada Jupel yang honorernya atau PNPN itu, dan ada juga Jupel yang PNS-nya. Semua sama. Mereka merawat, menjaga situs cagar budaya yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor, membuat laporan setiap per bulan. Perbedaannya per bulan. Bedanya dengan yang di kabupaten. Kita membuat laporan per bulan, dan itu kita kumpulkan, kita kirimkan ke pusat, ke Bandung, yaitu ke Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Barat. Nah, untuk terkait dengan honornya itu juga sama. Kalau untuk yang pusat itu diberikan langsung per bulan. Jadi ditransfer per bulan, tidak diberikan secara manual. Jadi ya, mereka langsung transfer ke rekeningnya masing-masing juru pelihara. Nah, baik Bapak, terima kasih. Kita juga emang tim Spiritual Muda ini satu, kita napak tilas ya. Kalau bahasa kita menelusuri jejak-jejak orang tua zaman dulu. Jadi kami bikin channel sengaja mau ngangkat budaya, khususnya budaya Sunda. Karena kan kami perhatiin dari beberapa nggak paham apa sih, jadi kebanyakannya negatif. Betul. Oh, situs ini nyembah batu inilah, nyembah batu itulah. Betul. Banyak kayak gitu. Makanya kan banyak juga situs-situs yang sudah ditemukan tapi belum ditetapkan cagar budaya. Nah, bagaimana masyarakat menemukan situs biar terdaftar di cagar budaya, apa persyaratannya, harus bagaimana kelanjutannya biar diakui bahwa itu tuh situs ataupun cagar budaya. Nah, terkait untuk temuan benda cagar budaya atau ODCB ya, objek diduga cagar budaya, ataupun masih praduga ODCB. Jadi kalau kita atau masyarakat menemukan, misalkan biasanya mereka lagi mengolah lahan ya, mengolah lahan perkebunan, mereka menemukan misalkan kita menemukan benda keramik, contoh misalkan kita menemukan benda keramik dalam bentuk guci atau piring ya, dan itu diperkirakan mungkin oh ini piringnya langka itu kan. Untuk mengetahui itu bagaimana caranya? Kita membuat data laporan, kita foto, kita video. Yang penting titik lokasinya yang kita temukan di mana. Jadi kita misalkan menemukan di sawah seperti apa, kita buatkan foto dan videonya, baru kita membuat data laporannya. Jadi membuat database-nya seperti apa, terus benda itu ditemukan di lahan milik siapa, semua itu diberikan penjelasan seperti itu. Dan alamat yang lengkap itu yang lebih bagus lagi disertai dengan surat dari desa. Disertai surat desa supaya lebih kuat lagi, dikirimkan ke
yang terdekat dulu, yaitu Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bogor. Nah, kalau memang ke kami juga bisa, ke kantor kami, bisa kami langsung terima. Nanti itu saya kirim data itu ke kantor kami, nanti akan ditinjau oleh tim arkeolog. Nanti tim arkeolog yang akan datang, dan mereka yang nanti yang akan melakukan pengecekan, apakah itu memang benda cagar budaya atau bukan, artefak atau bukan. Nah, itu nanti mereka yang memberikan solusi. Kalau memang itu cagar budaya, nah nanti ada penjelasan lebih lanjut lagi dari para ahli arkeolog gitu yang melakukan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas ininya. Alhamdulillah nih, buat teman-teman yang menemukan di cagar budaya ataupun yang belum terdaftar, bisa nanti koordinasi dengan tim kami. Kebetulan kami juga sudah ketemu bagian koordinator dari Bandung itu ya, Pak Ishak. Nanti kita bisa ngobrol. Yang menemukan silakan komen di kolom komentar, temukan di mana, minta fotokopi, dan nanti kami akan kunjungi tempat-tempat yang diduga cagar budaya. Baik, itu aja Pak Ishak, terima kasih. Jadi harapan Pak Ishak selaku ini gimana untuk cagar budaya ini ke depannya, harapan kami terkait untuk cagar budaya ke depannya, supaya masyarakat lebih terbuka lagi ya, dan mau bekerja sama dengan kami, karena ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab saya sebagai pegawai pemerintahan, tetapi ini merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh masyarakat Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga melestarikan cagar budaya ini, karena maju mundurnya cagar budaya itu tergantung dari masyarakat itu sendiri. Harus ada peduli tentang cagar budaya. Makanya dalam artian itu kita harus mau mengunjungi, jaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di wilayah kita. Baik Pak, terima kasih banyak atas ujangannya dari Bapak Ishak. Semoga cagar budaya kedepannya lebih tersusun rapi dan penemuan-penemuan lebih di SK-kan ya dengan pemerintah setempat. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.